Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah untuk kita semua, khususnya kalian yang berada di rumah. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat mengikuti pembelajaran dari jarak jauh. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, ini adalah video yang kelima yang Pak Sofyan sampaikan kepada kalian semua dengan tema hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pak Sofyan ucapkan selamat menyimak. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebut kata hormat dan patuh. Namun tahukah kalian apa itu arti hormat dan apa itu arti patuh? Hormat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, yang pertama adalah perbuatan atau sikap yang menandai rasa menghargai. Yang harus kalian garis bawahi adalah kata menghargai. Jadi ketika kita mampu menghargai orang-orang di sekitar kita, itulah hormat. Kemudian yang kedua adalah sikap yang sepatutnya. Bagaimana sikap yang sepatutnya kepada orang-orang di sekitar kita? Kepada teman tentu harus hormat. Kepada kakak kelas tentu harus jauh lebih hormat. Kepada guru-guru dan orang tua kalian tentu bukan hanya harus hormat, tetapi juga harus senantiasa kita memuliakannya. Itulah hormat. Selanjutnya adalah patuh. Apa itu patuh? Patuh adalah taat menuruti perintah secara ikhlas. Namun ada orang yang menuruti perintah tetapi tidak secara ikhlas, maka itu belum dikatakan taat. Orang yang patuh berarti orang yang menaati perintah orang yang dipatuhinya, namun harus dipatuhi secara ikhlas. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, selanjutnya adalah mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Jawabannya adalah yang pertama, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam perawatanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihiku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Alasan selanjutnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Dalam hadis lain diceritakan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau Rasulullah menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah kemudian menjawab, ayahmu. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Jawabannya ternyata sudah Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra tadi. Pertama, jangan berkata Kedua, jangan membentak. Ketiga, ucapkanlah perkataan mulia. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan keduanya. Dan yang kelima, mendoakan keduanya. Selanjutnya adalah kepada guru. Mengapa kita harus menghormati guru-guru kita?
Jawabannya adalah yang pertama, karena itu adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran kepadamu. Guru-guru kalian di sekolah adalah orang-orang yang setiap hari memberikan pelajaran kepada kalian semua. Maka dari itu mereka harus dihormati. Kemudian yang kedua adalah nasihat dari ulama. Imam Al-Ghazali berkata, seorang murid hendaklah memberikan sepenuh perhatian kepada gurunya, mendiamkan diri sewaktu guru sedang menyampaikan pelajaran, dan menunjukkan minat terhadap apa yang disampaikan seorang guru. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghormati guru-guru kita. Yang pertama, menunjukkan rasa hormat dalam perkataan maupun dalam perbuatan kita. Yang kedua, diam dan memperhatikan ketika guru memberikan pelajaran. Ketiga, senantiasa mematuhi semua nasihat-nasihatnya. Yang keempat, mengamalkan semua pelajaran dan nasihat yang diajarkan olehnya. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, terakhir sebagai kesimpulan Pak Sofyan ingin sampaikan beberapa hal. Pertama, hormat berarti menghargai atau sikap yang sepatutnya kita lakukan. Yang kedua, patuh adalah taat menuruti perintah, namun harus kita turuti dengan hati yang ikhlas. Kemudian yang ketiga, Allah dan Rasul-Nya, bahkan para ulama memerintahkan kepada kita untuk menghormati orang tua kita, menghormati guru-guru di sekitar kita. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa menghormati orang tua kita dan guru-guru di sekitar kita. Itu saja dari Pak Sofyan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.